俺だけに行く。トランス、それはよし。Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Anime 39. Pada video ini saya akan melanjutkan mengulas anime Kyoukai Senki Part 2 episode 2. Pada episode 1 diperlihatkan pertempuran antara pasukan Amaim Jepang melawan pasukan Amaim Amerika Utara yang dipimpin Kapten Tony Blanc. Dari pertempuran tersebut muncullah sebuah Amaim yang bernama Kenbu yang dikendalikan oleh Amao. Pada episode 2 ini pertempuran yang terjadi di kedua kubu jauh lebih sengit. Seperti apa ceritanya? Kita langsung saja ke topik pembahasan. Episode 2 diawali dengan pertempuran Amaim di hutan. Amao menanyakan kepada Tezuka dan Shion apakah mereka masih bisa bergerak. Dan tentu saja mereka berdua masih bisa bergerak dengan Amaim punya mereka. Amao mengisyaratkan kepada Tezuka dan Shion kalau dia akan lari ke garis musuh dan akan membuat kekacauan. Amao meminta bantuan dengan Tezuka dan Shion untuk melindunginya dari belakang. Sementara Gai mengirimkan rute penyerangan yang akan dilakukan untuk mengalahkan tentara Amerika Utara. Sebelum melakukan kekacauan, Amao meminta Kumai dan Masaki untuk mengevakuasi semua orang yang ada di lokasi perang berlangsung. Kenbu mengeluarkan pedangnya untuk memulai penyerangan. Terlihat kekacauan yang sudah terjadi, Amaim dan kendaraan perang lainnya hancur sementara Kapten Tony bertanya kepada Komando Strategi Letnan 2 Nox untuk pengisian ulang energi perlengkapan perang mereka. Letnan 2 Nox menjelaskan kalau bala bantuan akan datang dalam waktu 12 jam dan pasukan akan ditata ulang lagi. Sementara di pihak Jepang yang dipimpin Kumai berkumpul untuk menunggu Amao turun dari Amaimnya, ketika dia keluar dari dalam Kenbu dia hanya menyapa kalau sudah lama tidak jumpa. Tezuka maju ke depan untuk memberikan salam kepada Amao yang sudah lama tidak berjumpa. Shion juga kedatangan tamu yang sudah lama tidak jumpa dengannya wanita itu bernama Misuzu. Shion menangis sedih karena sudah lama tidak bertemu dengan Misuzu. Misuzu juga minta maaf kepada Ketua Kumai dan Pak Masaki kalau dia tiba-tiba menghilang. Misuzu akan menjelaskan apa yang terjadi selama 8 bulan setelah pertempuran di Kepulauan Oki, dan Misuzu juga membawa banyak perbekalan untuk semuanya. Pada sore harinya Shion dan Tezuka menghampiri Amao yang sedang menyendiri dan mengajak Amao untuk bergabung bersama, namun Amao menolak permintaan Shion dengan alasan dia mau memeriksa keadaan Kenbu. Tezuka mau berbicara dengan Amao dan sebagai gantinya Tezuka meminta Shion untuk menceritakan tentang Misuzu kepadanya nanti. Amao yang sedang memeriksa keadaan Kenbu, dipanggil oleh Tezuka yang menanyakan apa yang terjadi setelah pertempuran di Pulau Oki. Tezuka juga menanyakan di mana dan apa yang kamu lakukan selama ini. Amao hanya tersenyum dan menjawab Tezuka kalau dia harus memeriksa Kenbu. Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Shion berkumpul dengan Kumai, Masaki, Misuzu dan di sana juga ada pria keren yang bernama Colin Diallo pemimpin tim Ares sebuah perusahaan militer swasta dari persediaan yang dibawa oleh Misuzu semua dikawal oleh Colin Diallo. Shion menanyakan kepada Misuzu apa yang dimaksud dengan agen pengembangan. Maki Misuzu yang merupakan perwakilan dari Badan Pengembangan AI Trifector Inc. Militer Amerika Utara dan Yatagarasu menyebutnya Ghost yang mengembangkan ia berpikir otonom itu adalah aku kata Misuzu. Di Trifecta telah bekerja sama dengan kemitraan Brandzone Inc. Ia berpikir otonom yang dapat berkolaborasi dengan manusia ILS merupakan produk baru yang sedang dikembangkan oleh perusahaan, dan begitulah yang pertama lahir nama kode Prototype Zero, atau seperti yang biasanya kita sebut Ghost. Kami berkomitmen untuk melanjutkan kemitraan. Kami mengetahui bahwa mekanisme kontrol belum lengkap jadi kami meminjamkan Prototype Zero ke Brandzone. Selama pengujian mesin yang sebenarnya sebuah kecelakaan tak terduga terjadi yang membuat Prototype Zero menghilang, dan seiring berjalannya waktu dia muncul sebagai Ghost. Brandzone mengakui kesalahannya dan mereka menawarkan untuk melanjutkan kemitraannya berdasarkan Prototype Zero. Jadilah Gai, Kei, dan Nayuta. Shion kaget mendengarkan penjelasan Misuzu sementara Kai mengatakan kami bertiga adalah saudaranya Ghost. Masaki dengan kaget dia mengatakan kalau kau adalah orang hebat di perusahaan itu tapi kenapa kau menjadi petugas pemeliharaan kami? Misuzu hanya tersenyum kalau dia hanya ingin melihat Nayuta dan yang lainnya tumbuh, dan dekat dengan mereka.
Misuzu melanjutkan lagi ceritanya kalau dia ingin menghentikan kerusakan yang dibuat oleh Ghost sebanyak mungkin. 8 bulan yang lalu selama pertempuran Pulau Oki, Misuzu berpikir kalau dia mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan para Ghost dan Misuzu minta maaf kalau dia mengambil keuntungan dari masalah itu, karena pada malamnya Misuzu bersama Colin dan timnya bekerja sama dengan Ares dengan menaiki kapal dan menunggu saat yang tepat. Mereka memprioritaskan untuk menyelamatkan Amau dan Gei karena Misuzu dan timnya tidak mau mereka berdua mati dan mereka harus menutupi jejak mereka sebelum tentara Asia tiba. Oleh karena itulah Misuzu meninggalkan tempat itu. Pak Kumei menanyakan kepada Misuzu, bagaimana dengan pemulihan Ghost? Misuzu hanya mengilingkan kepalanya dan menjawab kalau dia tidak tahu berada di mana. Badan Pengembangan Militer Amerika Utara di Kanto ditangani oleh Germain Gobert. Germain mendirikan organisasinya sendiri untuk membuat terobosan ke militer Amerika Utara yang terbesar di dunia, dan dia diberi Ghost sebagai hadiah dan untuk membuatnya seperti kecelakaan dia menyerang fasilitas Brand dan Tribeca dengan tujuan untuk memonopoli teknologi. Pak Kumei juga menanyakan kecelakaan yang terjadi di luar negeri. Misuzu menjawab ya benar, untungnya orang pusat berhasil melarikan diri jadi selama 8 bulan aku menyelesaikan Kenbu baru. Masaki langsung menjawab pantas saja kami tidak bisa menghubunginya tetap saja itu spionase industri yang luar biasa. Pertama kali Ghost menghilang dan tentang Gei yang berada di rerumputan, kami menemukan dia dalang di balik kejadian ini mungkin dia sudah merencanakan ini sejak lama, dan pada saat itu yang membawa Gei adalah dari pihak kami dari Badan Pembangunan. Jika dilihat ada tempat khusus yang digunakan untuk memperbaiki Kenbu, Germain mengetahui bahwa suku cadang Kenbu tidak mudah dibawa keluar sementara itu untuk mengambil Gei Garmin mengirim anak buahnya untuk mengejarnya. Wanita itu adalah orang pertama yang melihat bahayanya dia melarikan diri dan berniat untuk menyembunyikan Gei dan dalam upaya untuk memberitahu kami tentang lokasinya dia dibunuh. Tapi pada akhirnya Gei berada di tempat yang seharusnya. Dan Sion menanyakan Amau berada di mana selama 8 bulan. Misuzu menanyakan kepada Nayuta apakah Amau sudah menceritakannya. Nayuta menjawab suasananya sedang tidak mendukung. Dan Nayuta tidak bisa menceritakannya kepada kalian. Pada malam harinya Tezuka, Sion, dan Amau berkumpul untuk makan malam. Lalu kemudian Kei, dan Nayuta, menemui Gei untuk mendengarkan ceritanya namun Gei tidak mau buka suara dengan apa yang sudah terjadi selama 8 bulan lalu. Pada pagi harinya pasukan Amerika Utara yang dipimpin Kapten Tony Blank melancarkan serangan. Sebelum melakukan serangan Kapten Tony Blank berpidato sedikit kalau kekuatan kita 1,5 kali lebih besar dari terakhir kalinya jadi mari kita maju dan mengalahkan musuh. Pergerakan pasukan Amerika Utara diketahui oleh pasukan Jepang dan mereka sudah menunggu kedatangan pasukan Amerika Utara untuk melakukan pertempuran. Tezuka menanyakan kepada Kapten Kumei bagaimana dengan evakuasi sipil. Kapten Kumei menjelaskan sejauh ini berjalan baik tetapi di sekitar kita ada pegunungan, dan akan memakan waktu untuk melintasi perbatasan bagaimanapun tolong tahan mereka sebisa mungkin. Nayuta memperlihatkan video yang diambil dari pertempuran sebelumnya inti dari video itu adalah strategi dari musuh yang terbilang kotor dan pengkhianatan membunuh pengkhianatan. Balik lagi ke tentara Amerika Utara, Letnan 2 Knox melaporkan kepada Kapten Tony Blank kalau kita akan segera memasuki jarak temu yang diharapkan. Mendengar laporan itu, Kapten Tony Blank memerintahkan semua pesawat bersiap untuk menembak. Begitu kita melihat musuh kita akan melancarkan serangan penuh. Belum selesai berpidato prajurit Kapten Tony sudah ditembak duluan dari jarak jauh. Tezuka yang memulai tembakan tersebut dari jarak jauh. Kapten Tony jadi murka dan memerintahkan pasukan berat untuk bergerak ke atas. Ketika pasukan berat bergerak ke atas dan tertembak begitu saja, yang membuat Kapten Tony tambah murka. Sion keluar dari persembunyiannya untuk melakukan serangan, dengan sekejap serangan yang dilakukan oleh Sion menjatuhkan Amai musuh yang ada di medan pertempuran, sementara Gei dan Amau memperhatikan dari kejauhan karena Sion sudah mengalihkan perhatian musuh. Amau mulai melakukan serangan, 3 Amaim di pihak Jepang dapat mengacaukan formasi dari tentara Amerika Utara. Letnan 2 Knox memberikan isyarat kepada Kapten bagaimana untuk menangani semua ini. Kapten Tony mengatakan kepada pusat strategi jangan membuat dia bingung, musuh cuman ada 3, rubah pasukan menjadi 3 dan hancurkan mereka satu persatu.
Ai kita mampu menghabisi mereka sekaligus." Pasukan Amerika Utara merubah formasinya dan mulai melakukan serangan kepada Tezuka Shion dan juga Amao. Nayuta mengatakan kepada Tezuka kalau formasi musuh sudah berubah. Shion dan Kai diserang tentara Amerika Utara, sementara Gai mengatakan kepada Amao kalau mereka menyerang Shion secara kejam. Namun dengan strategi yang diterapkan oleh Tezuka Shion dan Amao, pasukan Amerika Utara dapat dihabisi dengan bertahap, dan dalam keadaan tersudut komando strategi melaporkan kepada Kapten Tony kalau kita banyak mengalami kerusakan dan tidak dapat mempertahankan unit. Kapten Tony tidak mau mundur dari pertempuran. Dan Kapten Tony mendapatkan telpone dari Braithwaite. Braithwaite memperingatkan kepada Kapten Tony untuk tidak terlibat dalam pertempuran lanjut dan jangan mengorbankan pesawat kita lebih banyak lagi karena kita masih bisa menghindarinya. Kapten Tony mengucapkan terima kasih atas saran dari Braithwaite. Pada saat bersamaan Kapten Tony mendapatkan serangan dari Amao, sementara Gai mendeteksi kalau itu adalah pesawat komandan perang. Dua pesawat pengawal Kapten Tony dilumpuhkan oleh Amao dan Kapten Tony menyerang Amao. Serangan Kapten Tony mampu Amao tangkis dengan perisai. Pertempuran terjadi jauh lebih sengit lagi dengan putusnya pesawat Kapten Tony. Amao memperingatkan Kapten Tony untuk menyerahlah dan berjanjilah untuk tidak mengejar kami maka tidak ada lagi serangan. Amao hanya minta Kapten Tony untuk tidak menyakiti rakyat Jepang lagi. Namun Kapten Tony tidak mau dan dia akan tetap melakukannya karena kalian warga Jepang adalah teroris. Tanpa basa-basi Amao menusukkan pedangnya di tempat duduk Kapten Tony yang membuat pesawat Kapten Tony meledak dan Kapten Tony tewas dengan pesawat tempurnya hancur berantakan. Cerita selesai.